Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing teman-teman penyebab water heater gas, terutama yang model magnet, kadang sulit hidup atau setelah keran ditutup tidak mau mati. Teman-teman banyak di kolom komentar sudah mengganti magnet switchnya. Ini teman-teman yang disebut magnet switch, yang hitam ini nempel di jalur input air dingin. Problem paling sering itu adalah macetnya dari magnet, jadi magnetnya tidak bisa naik turun. Ada beberapa sebab. Yang pertama itu adalah ada kerak, karena bentuk magnetnya itu press ya, dengan lubang ini, jadi tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena kandungan air, misalnya pakai air sumur, itu kadang kerak nyantol. Di beberapa kasus, terutama di Modena, itu magnetnya dibungkus seperti plastik tabung begitulah. Tabung plastiknya itu pecah, sehingga magnetnya, karena magnetnya lebih kecil, akhirnya magnetnya itu tidak bisa lurus, jadi malang gitu, atau tidak bisa naik turun dengan lancar, nyantol. Nah, itu bahayanya untuk water heater gas model magnet itu, ya itulah karena tidak ada safety, tidak ada pintu kedua dari gas. Jadi ketika keran ditutup masih menyala, ya itu kan berbahaya. Jadi air itu akhirnya panas sekali, bisa mendidih karena air berhenti tetapi tetap dipanasi. Problemnya itu di Modena paling sering adalah rumahnya dari magnet itu pecah, sehingga magnetnya, karena magnetnya kecil, magnetnya tidak bisa naik turun dengan lancar, melintang seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengeluarkan magnet itu, ya banyak yang bertanya, bagaimana Pak mengeluarkan magnet, apa bisa dikeluarkan? Satu lagi, bagaimana mengeluarkan saringan? Yaitu teman-teman, disinilah pentingnya kita menghargai tukang ya. Tukang itu rata-rata belajarnya otodidak ya, dari pengalaman, dari uji coba ya, memakai logika. Logikanya sederhana saja ya, kalau tidak bisa dibongkar pasang, pabriknya masangnya lewat mana gitu aja. Untuk yang saringan, cara mengeluarkannya juga cukup dicungkil saja. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya tidak perlu dijawab ya, ya itu bisa dicoba gitu loh teman-teman. Jadi kita dulu juga mencoba begitu loh. Kelihatannya kok rapat gitu ya, kan hanya berbentuk saringan ya, dijungkit pakai paku atau tespen. Dan untuk yang mengeluarkan magnet memang ada dua model. Ada model yang Cinaan biasanya seperti ini, seperti snap ring seperti itu teman-teman. Jadi ya dijungkil pakai tespen, atau kalau punya tang lancip dijapit tengahnya itu terus diambil seperti ini ya. Jadi hanya seperti snap ring. Kalau yang model Modena biasanya ada tabung ya, saya tidak punya tabung. Nah, itu ada cowakannya itu untuk obeng min ya, tapi usahakan obeng minnya besar, maksudnya lebar ujungnya, karena kalau terlalu kecil nanti bisa merusak. Yaitu dia seperti dop gitu teman-teman, plug. Nah, itu nanti diputar ke kiri. Itu kemarin saya mendapatkan problem seperti itu, sudah cowakannya rusak, getas, karena apa namanya, kuningan ya, kena air, keropos. Itu saya mengeluarkannya agak susah penahannya itu, karena memang tipis sekali seperti mur, jadi baut tengahnya berlubang. Nah, nanti diobeng pakai obeng min, tapi usahakan yang ini ujungnya lebar selebar diameter dari ini, lebih lebar ini, maksudnya ini lebih lebar dari ini lebih bagus. Kalau terlalu kecil seperti ini nanti tidak bisa pas di coakannya, malah bisa rusak. Ini sudah saya keluarkan magnetnya dari ini water heater Cinaan ini. Seperti ini malah lebih bagus ya. Kalau yang Modena, rumahnya magnet ini, jadi magnet ini masih ada bungkusnya teman-teman, itu ada plastiknya, di atasnya juga ada plastiknya. Plastik itu pembatas ya, itu nanti juga bisa menjadi masalah. Jadi di ujung bagian atas ini ada tonjolan. Tujuannya apa? Ketika
airnya terlalu kencang, itu biar berhenti, tidak sampai melebihi ini teman-teman, melebihi area sensor dari magnet switch. Jadi ada memang kendala kalau di model ini teman-teman, ada yang pakai trik kalau aliran airnya kurang kencang ini diturunkan. Ya memang benar, bagus. Jadi naik sedikit sudah bisa menyala water heaternya, tetapi ketika alirannya sangat kencang, dia melewati sensor dari magnet switch ini, akhirnya menjadi mati. Makanya di Modena ini di sini ada tonjolan teman-teman yang membatasi pergerakan dari magnet ini ke atas supaya tetap dalam area sensor dari magnet switch ini. Tujuannya ketika aliran air sangat kencang tetap bisa hidup. Jadi ada beberapa problem jika alirannya sangat kencang malah mati. Kemudian tonjolan di sini tidak ada pembatasnya ini, atau rumahnya ini sudah hancur. Itu saja untuk problem di water heater gas model magnet, yaitu kelemahannya karena ketika ini nyantol pastinya pemantik tetap bekerja, solenoid tetap membuka. Sedangkan yang model membran ketika sudah tidak ada aliran air, meskipun micro switch-nya nyantol, membran itu akan kembali ya, pasti kalau tidak ada air pasti kembali menutup pintu gas kedua. Jadi meskipun silinder-nya masih membuka, pemantik masih bekerja karena micro switch-nya mungkin kongslet, insya Allah lebih aman. Disitulah kelebihan dari model membran. Jadi memang semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Dan ada pertanyaan lagi, saya juga sambil menjawab beberapa pertanyaan. Apakah aman Pak model magnet itu? Ya saya bilang aman, buktinya pabriknya juga berani bikin seperti itu. Untuk model terbaru rata-rata ya merek yang biasa itu pasti sudah memakai model magnet. Ya karena itu tuntutan konsumen ya, tuntutan konsumen yang kepingin airnya tidak kencang tetapi bisa memakai water heater gas. Karena kalau yang model membran kan harus tekanan airnya tinggi. Jadi tuntutan pasar itu aja jawabnya. Aman? Ya aman karena pabriknya pasti sudah memperhitungkan. Salah satunya adalah adanya termostat pengaman akhir. Misalkan gagal memati nanti di 70 derajat, ini namanya termostat teman-teman. Saya sambil menjelaskan, kemarin banyak yang tanya termostat itu mana. Yang hitam ini macam-macam letaknya, yang penting letaknya di bagian keluaran air panas. Ada yang dipasang di ujung sini, jadi macam-macam, ada yang dipasang di bawah, intinya di keluaran air panas. Rata-rata settingan termostat seperti ini adalah 70 derajat Celcius. Jadi ketika suhunya mencapai 70 derajat Celcius, dia akan memutus modul ini, sistem ini akan mati. Dan setelah suhu turun ya sekitar diferensialnya mungkin 10 derajat, dia akan bisa dipakai lagi, mereset. Resetnya ya keran ditutup, dinyalakan lagi. Ini juga sering menjadi penyebab karena mungkin settingannya terlalu panas ya. Karena apa ya, karena airnya sangat kecil, akhirnya suhunya panas, sering ini overload, sering kepake lah termostat ini, akhirnya putus ya. Cirinya putus itu hidup hanya sekejap, tirir gleb, langsung mati. Itu ciri dari termostat putus. Jadi kalau ngeceknya ya di jumper gitu loh teman-teman, gampangnya semua itu di bypass. Ngecek micro switch rusak tidaknya ya di bypass dulu, biar tidak kita menyalahkan modulnya dulu. Kalau di bypass bisa nyala. Kemungkinan micro switch, belum tentu micro switch ini dicoba memakai magnet, ini didekatkan dengan magnet, bisa nyambung, magnet dijauhkan tidak nyambung. Jadi urutan mengetes itu seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat jarang mengganti peralatan ya. Modul itu saya punya spare sama solenoid sudah setahun lebih nggak kepake ya, karena memang problem water heater itu sebenarnya paling sering adalah permasalahan aliran LPG, gas LPG nya tidak masuk. Itu saja teman-teman, semoga sharing sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.